Ketika mereka bilang ke Abah, kemudian Abah menjawab kepada mereka bertiga. Iyo, kulo iki ngei catelu emang sengaja. Abah iki pengen weruh di antara sampeyan iki eten enggak sing ono gangguan saka bangsa alus selain rere. Lek misal kopi rasae pahit, asem, berarti gak ono apa-apa. Sebalike, lek misal kopi niki wangi, bau anyir, rasanya beda, berarti enek sing nempel nduk. Seketika itu Mbak Rere pun semakin terkejut dan setengah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abah. Orang tua Mbak Rere meminta bantuan kepada Abah. Bah, tolong mbok dibersihno anak kula, Bah. Sosok yang sekiranya mengganggu anakku selama ini. Setelah tawar menawar, Abah mengiyakan dan proses untuk membersihkan untuk Mbak Rere dimulai. Abah langsung memulai doanya dan mendekati Mbak Rere. Ketika itu Mbak Rere itu bilang, pada saat Abah mendekati ke saya, Mas, saya itu seperti ingin mengamuk, cuma saya tahan. Dan ketika itu Abah itu menyentuh kening saya di situ dan membacakan doa. Waktu itu Abah membacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu pas iya karena berdoa, iya karena stain, barulah saya memberontak. Itu kata mama saya. Ketika di penghujung doa, secara tidak langsung Mbak Rere yang katanya bilang ke saya, dia memberontak parah di situ. Dan tiba-tiba Mbak Rere itu suaranya itu berubah, teman-teman. Kayak meraung dan mencengkram ayahnya. Dan ternyata yang memasuki raga Mbak Rere adalah Karso, teman-teman. Sosok Karso ini marah dan mengamuk dengan sejadi-jadinya dan sampai menyerang beberapa murid-murid Abah Wardi. Ketika itu Abah Wardi berusaha untuk menenangkan sosok tersebut dengan doa-doanya. Waktu pada saat menenangkan di situ, barulah si Karso ini seperti tidak bisa bergerak, hanya bisa berbicara di situ dan mulai mengancam Abah Wardi, begitu juga keluarganya. Ketika Karso mengancam seluruh keluarga Abah Wardi dan begitu juga keluarganya Mbak Rere, si Karso ini mengatakan, "Kowe nggak usah ngikuti urusanku, nggak usah ikut campur urusanku. Iki calon bojoku, ra usah macem-macem. Apa kowe tak pateni? Setelah kowe baru bojoe Rere." Siapa mengatakan, kudu urusanku piye? Kowe wis musik, saiki awakmu ngaliyo, apa tak bakar kowe? Dengan lantang Karso menjawab, "Sepiro saktimu?" Pada akhirnya mereka saling bertarung dan bercekcok di situ. Hingga ada satu keganjilan yang terjadi. Lampu tiba-tiba berkedip tidak wajar, seakan-akan bentrok energi, teman-teman. Hingga pada akhirnya si Karso pun bertekuk lutut di hadapan Abah dan kalah. Lalu Mbak Rere pun disuruh Abah untuk mandi dengan garam kristal yang dimana sudah didoakan oleh Abah dengan sholawat Naria. Sesudah mandi, Mbak Rere disuruh untuk sholat taubat. Ya, mungkin itu dari cerita seputar Mbak Rere yang dicintai makhluk astral.
Toko yang saya sebutkan Mbak Riri ini adalah, mohon maaf teman-teman, adalah nama samaran. Ini benar-benar nyata yang dihadapi oleh Mbak Riri. Sepertinya Wolfie sudah selesai penggambaran sketsa gaib seperti yang gua ceritakan dari awal sampai akhir. Dan sosok-sosok yang terlihat sini adalah ini laki-laki yang kekar, ya kan, yang ganteng rupawan situ, dan sosok ular juga situ. Nah, si genderuwo ini sepertinya ini adalah perwujudan aslinya. Ternyata perwujudan aslinya adalah genderuwo yang bernamakan Karso situ. Nah, mungkin dari hal sketsa gaib yang digambar Wolfie pasti ada kendala, ya kan? Nah, gua bakal minta Wolfie untuk menjelaskan apa aja kendala-kendala yang dialami sebagai seorang ilustrator. Kalau dibilang soal kendala, iya, ada kendala. Kayak yang pertama gambar tadi, awalnya ya kayak biasa sih, fine-fine aja, ya kan, slow aja. Mulai masuk gambar detail ke Mbah Uwo, yang namanya siapa? Karso ya? Karso. Di situ aku udah mulai ngerasa pusing, terus kayak perut aku ini kayak muter-muter, tau gak sih? Kayak muter. Tapi aku tahan, jadi kayak udah sampai punggung aku pun sakit gitu kan. Mungkin karena kalau pendapatku sosok ini kayak masih ada, cuman kayak udah nggak di tempatnya lagi gitu kan. Udah masuk ke tempat aslinya dia, kemana? Ke lokasi asalnya dia gitu. Jadi kalau kalian coba perhatiin, aku sebenarnya udah coba tahan depan kamera nggak mual, tapi kalau kalian masih connect dan peduli dengan saya, kalian akan ngelihat saya nahan muntah. Jadi kayak ya udahlah seperti itu. Terus kalau tadi mungkin kakak Pangeran Langit itu agak kurang untuk menjelaskan soal ini. Ini mungkin kalian ingat waktu dibilang sama Kak Langit itu soal ular yang mereka lihat, yang Kak Rere lihat ya. Iya. Baru melata ke belakang lemari. Belakang kulkas. Tapi pas digeser nggak ada. Nah, ini ularnya. Kenapa aku nggak warnain hitam? Karena takutnya nyaru sama yang ini. Setelah itu, aku karena mungkin nggak bawa persediaan lengkap, karena aku nggak tahu kalau aku bakalan gambar seperti ini. Jadi kayak untuk warna mata merahnya itu aku nggak gambar. Yang penting kalian udah tahu gambarnya seperti apa. Kalau untuk ilustrasinya, kalau menurut kalian kurang bagus, I'm sorry, karena ini posisi harus ngebut. Sebelum, karena ini kalau kalian perhatikan kan ada cut. Cut itu jedanya itu nggak nyampe 2 menit, enggak. Paling lama cuma 1 menit, kayak takut ada kesalahan kata, udah lanjut. Jadi kayak bener-bener harus cepet. Gambar harus cepet. Jadi kalau gambarnya nggak sesuai, nggak sebagus yang biasanya aku buat, I'm sorry, karena ini versi cepatnya. Hitungan berapa menit? Kira-kira 15 menit ya? 15 menit lah. Nggak hanya itu juga sih teman-teman. Memang banyak cut juga kan. Soalnya ada beberapa gangguan. Termasuk mikrofon itu kadang, ya kan, kalau kalian sadar situ gesekan gitu. Makanya kan aku juga menetralkan tempat ini juga gitu. Terus ini juga muter-muter. Kadang nggak sentuh, nggak ada angin sama sekali, panas nih, keringetan di situ. Oke, sekarang mungkin giliran saya untuk berbicara, karena dari awal itu Kak Pangeran Langit terus yang cerita. Karena apa? Jujur, aku nggak tahu ceritanya. Aku juga nggak tahu sosoknya seperti apa. Jadi saat dia bercerita, aku langsung dapat koneksi dari Kakak Langit. Ngomong-ngomong soal ilustrasi dan koneksi, kalian tadi sebelumnya kan udah ngeliat beberapa satu gambar yang terpampang. Jeng. Nah, ada mungkin yang bertanya-tanya, ini gambar apaan sih? Jadi seperti biasa kami minta tolong kalian untuk follow dan juga untuk melihat setiap akun-akun yang kami minta. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini salah satu contoh gambar dari kami berdua di Desain Illustration. Ini bagian untuk sketsa 3D-nya. Jadi aku kode yang biasa aku pakai itu S3D, baru 0 sekian. Itu kode yang sama aku. Baru ada bagian copy. Nah, ini yang kedua. Sebenarnya kalau di Desain Illustrator itu banyak sekali tipe-tipe layanan, mulai dari digital image, digital sketch, baru SO atau sketch only,
Dan masih banyak lagi. Ini juga salah satunya. Kalau untuk yang full gambar itu ada lagi, baru juga untuk lukisan tangan. Itu luar biasa. Itu adalah yang paling epic picture banget sih. Ya kan? Nah, baru itu tadi The Sans Illustrator. Ini adalah desain by Aca. Jadi kalau Kak Pangeran Langit biasa menawarkan sebagai jasa pembuka baca tarot. Jadi mereka itu juga buka yang namanya sketsa SG atau spirit guide. Seperti ini. Ini kami juga yang gambar. Jadi biasanya kami bakalan bagi tugas, kayak aku yang bikin sketsa. Baru kalau untuk ada yang sulit kayak mantra-mantra, jujur aku nggak ngerti soal mantra sama tulisan-tulisan Sanskerta atau yang seperti ini. Itu biasa Kak Pangeran Langit yang bikin karena dia lebih pro daripada saya. Baru untuk yang lebih detail biasanya dia yang bikin. Oke. Lalu yang di belakang ini adalah DVD_illustration 07. Jeng jeng. Ini salah satu sketsa warna. Jadi kami ada beberapa tipe. Ada sketsa untuk sketsa biasa, ada sketsa kopi, sama sketsa warna. Kenapa cuma 3? Karena kalau untuk yang lain, no I'm not, aku nggak bisa. Cuma ini aja. Ini salah satu gambar kodam, ya. Kodam dari seseorang lah pokoknya. Ya, baru kami juga menyediakan jasa untuk menggambarkan wujud diri seperti ini. Jadi kalian hanya perlu mengirimkan foto kalian ke dwd_illustration 07. Nanti saya akan menggambarkan wujud diri kalian dengan wajah yang pasti proporsionalnya itu akan mirip dengan wajah kalian dengan wujud diri yang ada di dunia seberang sana. Dan biasanya baca itu Kak Pangeran Langit dan aku cuma menggambarkan aja, serius. Jadi seperti itulah lebih detailnya dari yang kami tawarkan untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk digambarkan apa yang sama kalian atau mungkin wujud diri kalian di dunia seberang, maka kalian jangan lupa untuk follow akunnya. Ya, akunnya ada 1, 2, 3. Ya, paling atas The Sans, design by Aca, dan juga di bawah adalah DVD_illustration 07. Panjang ya namanya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, teman-teman. Langsung closing. Bye-bye. Susah ya gambarnya. Woi, susah ya? Susah ya? Udah. Kaget aku tiba-tiba deket. Cowok. Aku ngomong bahasa Jawa ya, gak apa-apa ya. Iya. Ini kok entek mas, ya habis. Yuk pergi, gas.